Isu kematian mendadak ratusan sapi di Kabupaten Konawe Selatan sempat mengguncang masyarakat. Namun hasil investigasi cepat dari Balai Besar Veteriner Maros bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Konawe Selatan mengkonfirmasi bahwa kejadian tersebut bukanlah wabah, melainkan kasus terbatas dengan penyebab yang masih dalam proses identifikasi. Tim investigasi yang dipimpin oleh Dr. Hewan Fitri Amaliah dari Balai Besar Veteriner Maros langsung turun ke lapangan setelah muncul informasi di media yang menyebutkan adanya dugaan kematian massal sapi akibat penyakit misterius. Lokasi yang ditinjau meliputi 4 desa di Kecamatan Konda, yaitu Desa Alebo, Lawila, Lambusa, dan Lebo Jaya. Investigasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar sapi yang mati dipelihara secara eksklusif dilepas liar di area pengembalaan tanpa pengawasan ketat. Kondisi ini menyulitkan deteksi dini terhadap gejala penyakit dan penanganan cepat. Beberapa peternak yang mengaku ternaknya menunjukkan gejala luka pada kaki, mulut berbusa, dan pembengkakan. Tim menduga ada kemiripan gejala dengan penyakit mulut dan kuku atau PMK, namun belum dapat disimpulkan secara pasti sebelum hasil laboratorium keluar. Fitri juga menegaskan bahwa jika memang ini adalah PMK, penyakit tersebut bukanlah akhir dari segalanya. Dengan penanganan tepat dan cepat, tingkat kesembuhan bisa mencapai 90%. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat, khususnya para peternak, untuk tidak panik. Pihaknya juga mengimbau agar seluruh peternak, termasuk masyarakat umum, tidak menyebarkan kepanikan, melainkan mendukung penyelamatan ternak dengan melaporkan gejala-gejala mencurigakan secepatnya kepada petugas berwenang. Senada dengan hal itu, Kepala DPKH Konawe Selatan Samsul SPMSI juga mengajak para peternak untuk aktif melapor jika mendapatkan ternaknya yang menunjukkan gejala sakit. Hal itu dianggap penting agar tindakan pencegahan dan pengobatan bisa dilakukan lebih cepat. Saat ini, DPKH Konsel telah melakukan pengobatan di beberapa titik di Desa Lebo Jaya sambil menunggu hasil laboratorium resmi. Investigasi ini juga melibatkan sejumlah pihak, diantaranya pejabat otoritas veteriner POV Konsel Dr. Hewan Budi Hermawan, POV Sulawesi Tenggara Dr. Hewan Rahwana, Kepala Puskeswan Konda Dr. Hewan Suroni Feni Prabawati, serta Kepala Desa Lebo Jaya. Masyarakat juga diimbau agar tetap tenang, menjaga kebersihan kandang, membersihkan pakan berkualitas, dan segera melapor jika menemukan ternak yang menunjukkan gejala mencurigakan. Tim Liputan melaporkan. Jadi waktu hari Selasa itu kami dapat berita kalau ada kematian sapi terkait dengan adanya berita di media ya, terkait ada kematian sapi. Jadi kami dihubungi langsung untuk turun meninjau yang terjadi di lapangan sebenarnya. Dan hari ini karena kemarin harusnya kami turun karena ada tidak ada tiket yang ini untuk ke sini, jadi baru hari ini kami ke sini dari bandara tadi langsung ke lapangan mengecek lokasi. Memang ada kematian sapi selama dari akhir bulan Juni 2024 sampai awal Juli kemarin. Tapi kematiannya tidak seperti yang disampaikan di media. Kalau ada ratusan sapi dengan bangkai yang bergeletakan seperti itu. Kenyataannya memang ada kematian sapi sejumlah 10 ekor lah di masa waktu itu dalam sepekan terakhir akhir Juni sampai awal Juli dengan gejala sebenarnya karena pemeliharaan sapinya ekstensif itu dilepas liarkan di range penggembalaan, jadi tidak terpantau oleh peternak jadi seperti itu. Namun menurut keterangan peternak, beberapa sapi yang mati itu sebagian besar ada luka di mulut, katanya berbusa sama kakinya bengkak seperti itu. Dugaan sementara mirip gejala ke PMK, penyakit mulut dan kuku, namun kami belum bisa menyatakan 100% itu PMK. Jadi kami tadi ambil sampel di beberapa tempat di 4 peternak dengan gejala semuanya sama. Ada luka di mulut berupa epitel seperti sariawan dan luka di kaki seperti itu. Keempat peternak menunjukkan gejala yang sama. Jadi sampel yang kami ambil nanti akan dibawa ke laboratorium di BBVet Maros, akan diuji secepatnya untuk beberapa penyakit yang mungkin menjadi penyebab kematian sapi di Konawe Selatan. Sebenarnya kan PMK itu sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu ya Pak ya, tidak cuma sekarang gitu. Ini sudah wabah dari
beberapa tahun yang terakhir, 2 tahun terakhir. Kalau wabah sih belum bisa ditetapkan sebagai wabah. Kalau ini kami masih ada ke Konawe dulu lagi, mumpung kami ada di Sultra. Jadi habis ini kami ke Konawe, ada kasus yang sama. Nanti mungkin Sabtu, Senin kami masukkan, nanti ada proses pendaftaran dulu kalau kami. Siap. Tapi secepatnya akan kami infokan ke pemerintah setempat. Siap. Tapi tadi kan sudah dari dinas terkait juga begitu melihat gejala sudah mulai melakukan pengobatan. Jadi kan PMK juga ini harus disampaikan kepada peternak kalau PMK itu selama menjaga kondisi tubuh ternaknya tetap baik, itu bisa sembuh kembali. Jadi jangan sampai ada kepanikan di peternak, nanti ada masuk pedagang-pedagang dari luar, misalkan menawarkan harga yang lebih murah gitu, karena takut sapinya mati, tidak dapat apa-apa, peternak menjual murah. Jadi mungkin kerjasama dari semua bisa, jangan memberikan kepanikan kepada peternak seperti itu, karena selama bisa menjaga kondisi tubuh ternaknya tetap baik, insya Allah penyakit ini bisa segera sembuh, bisa normal kembali. Beberapa daerah sudah membuktikan itu. Subscribe channel ini. Venas Sultra. Oke.